2 hari nggak pernah masak saya. Makannya daun singkong. Gimana sih lo? Hidup kok dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ngeluh kok dikit. Luar biasa. Hatinya kemana? Nggak punya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, semakin hari semakin banyak ya para netizen yang nyinggung-nyinggung soal beras mahal dan langka. Ya teman-teman semua, juga ada video yang viral ya, di mana mbah-mbah ya, ibu-ibu yang sudah tua ya, dipanggil mbah ya, beliau sudah tidak makan 2 hari, maksudnya tidak makan nasi dengan nasi. Jadi beliau hanya makan sayur bayam saja yang dibuat bening, sayur bening gitu ya, pakai daun bayam. Dan hal ini pun tentu membuat gue sendiri miris ya, kasihan gitulah, kok bisa gitu, segitu susahnya sampai makan nasi pun tak ada gitu. Tapi anehnya masih ada aja yang berkomentar negatif. Ya itulah, kadang namanya keadaan itu kan beda-beda teman-teman semua. Ada yang memang yang lagi sulit-sulitnya, apalagi memang tidak punya pemasukan dan harga pun mahal. Jadi tambah bingung tuh mau beli pakai apa kan, beli juga nggak cukup gitu duitnya. Nah teman-teman semua, nanti akan ada ya komentar dari para netizen dan juga kritikan dari para netizen. Oke teman-teman semua, kita coba lihat dulu ya videonya. Lapor komandan, beras semakin mahal komandan. Mari kita joketin saja. Laksanakan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan lupa pasal 34 ayat 1. Oke. Dua hari nggak pernah masak saya. Makannya daun singkong. Ya Allah nek, kasihannya nek pakai daun singkong. Maaf tadi salah ya, bukan pakai daun bayam tapi pakai daun singkong. Tapi ini keterlaluan sih ini. Udahlah, nggak usah mikirin pemerintah atau gimana. Coba tetangganya dulu lah yang membantu paling nggak, agar nenek ini bisa makan dengan nasi gitu loh, selayaknya manusia biasa makan gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, ini adalah pukulan untuk pemerintah yang harusnya rakyat miskin itu tanggungan pemerintah. Nah teman-teman semua, ada juga ya berita di mana ibunya lagi ngantri mau beli beras, anaknya malah justru mati teman-teman semua, tenggelam. Gimana coba ini? Coba kita lihat dulu ya videonya. Cuma orang yang gak punya hati. Ada Pritiwi bu, sampai ditertawakan oleh pendukung sebelah. Luar biasa. Hatinya kemana? Kalau sampai ada juga yang menghina di VT gue ini, berarti nyata bahwa pendukung sebelah itu nggak punya hati, nggak punya perasaan. Kita lihat video yang kemarin beredar itu, ibu-ibu atau nenek-nenek itu 2 hari nggak makan nasi, makannya cuma daun singkong. Di negeri yang katanya udah merdeka, yang katanya maju. Luar biasa. Musibah itu terjadi saat orang tua korban tengah mengantri beras bantuan di balai desa. Astagfirullahaladzim. Cuma gara-gara ngantri beras, anaknya jadi korban. Aduh. Kalau yang begini disalahin siapa ya? Hah? Gua heran. Aduh. Tolong Pak, lihat Pak, rakyat Pak. Jangan mikirin golongan doang Pak. Ini ada rakyat Bapak nih gara-gara ngantri beras loh Pak. Anaknya jadi korban Pak. Tolong dipikirin Pak.
Ini lagi yang kemarin oke gas. Lu punya perasaan kagak sih? Hah? Kalau lu punya perasaan tuh lu bantu sana. Astagfirullahaladzim. Beras naik ya? Cabai juga naik ya? Pemirsa, kalian semua udah pada tahu belum kehidupan para petani yang di kampung-kampung, di daerah-daerah, petani yang menanam padi, cabai, yang padi tiap hari kita makan tuh. Udah pada tahu belum kehidupannya seperti apa? Biarin, naik nggak apa-apa, sekali-kali. Petani di kampung-kampung, di daerah-daerah, biar menikmatin sekali-kali. Kamu beli motor bagus bisa, beli mobil bisa, beli baju bagus bisa. Giliran beras naik dikit, ngeluh. Gimana sih lo? Hidup kok dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ngeluh kok dikit. Oke. Lah wis angel. Ya kita doain ya semoga Bapak ini cepat sembuh. Aduh Pak, padahal udah banyak lah video juga ya dari petani yang mengatakan inilah yang namanya ketimpangan, di mana harga beras mahal tapi petaninya juga ya segitu-gitu aja gitu loh. Ya bagaimana mungkin coba nanti petaninya ngejual dengan harga yang mungkin agak mahal dikit ya, tapi bahan yang lainnya mahal juga, kayak sembako lainnya mahal. Sama aja hitungannya guys. Gibran pro Zionis. Tertangkap kamera Gibran minumnya Starbucks. Netizen, gimana rasanya minum darah orang Palestina? Ramai cawapres anak Jokowi, Gibran bawa Starbucks cup plastik. Walaupun ditutupi logo Starbucksnya, tapi tetap ya kelihatan jelas. Saat ini memang banyak produk yang mendukung Zionis, salah satunya adalah Starbucks, diboikot di seluruh dunia. Tak hanya itu, Gibran juga akhirnya disinggung soal gelas plastik saat debat cawapres karena menyerang Caimin soal botol plastik yang ternyata waktu itu memang disediakan panitia oleh KPU. Nah, sekarang dia malah kedapatan minum pakai cup plastik Starbucks lagi. Ntar lu, tapi ini Starbucks apa Starling? Ya ini yang dinamakan omon-omon, nggak sesuai dengan omongannya. Ya memang harus dipertanggungjawabkan, apalagi nanti ketika memimpin harus amanah. Nah teman-teman semua, di video kali ini ada Bung Rocky Gerung ya, yang dimana Bung Rocky Gerung ini sering sekali melibas lawan debatnya. Kita lihat videonya. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah, kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli. Gak bisa bang, pakai helikopter bang. Ya, kalau private jet nggak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. Dia itu orang kaya, lebih kaya dari lu itu. Jadi lu nggak usah bayangin apa-apa gitu. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Itu nanti dibuktikan di KPK. Bener, mantap kali kau bang. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Suatu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila itu, lalu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi, dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen-departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing ini, bagaimana cara? Memang ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan.
Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus Bukan soal backingan. Tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? Inilah yang disebut no Rocky no party. Emang keren kok. Kamu kebayang gak sih Fadri Don, Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi hari ini muji-muji Pak Jokowi. Si Grace Natali yang jual-jual semua ke minoritas. Ini partai yang bagus, yang bersih segala macam, anti Prabowo. Sekarang muji-muji Prabowo. Tim 02 ini aneh ya. Menang belum udah dirayain. Hasil final belum udah dibilang menang. Hei, jangan seneng dulu guys. Ya, kecurangan itu nanti akan dibuktikan sama tim TPN. Pelan-pelan nanti semuanya akan terbongkar. Jadi kalau kalian bilang mana buktinya, sabar. Buktinya itu akan dilacak. Oke? Jadi tunggu hasil finalnya. Jangan merayakan apa yang belum menang. Ingat itu. 2014, 2019 kita sudah dibohongi, dan sekarang 2024 kita akan lakukan perlawanan siapapun lawannya, meskipun presiden sekalipun. Waduh, gitu katanya. Gini ya, emangnya di Islam diajarin untuk ngelawan pemerintah? Hah? Enggak kan, enggak diajarin. Kita tuh enggak boleh ngelawan pemerintah. Haram hukumnya gitu loh. Dan satu lagi ya, Mbok ya belajar gitu loh dari pemilu sebelumnya gitu loh. Yang namanya pemilu, itu polanya tuh ya gitu-gitu aja. Yang menang ya bakalan menang, dan yang kalah itu nggak mungkin menang. Jadi sudahlah, hentikan konfliknya, hentikan dramanya. Heran deh, kok seneng banget sih dengan hal-hal yang berbau konflik. Baru jadi capres aja, udah bisa membongkar kecurangan KPU. Bahkan si KPU sampai memohon maaf, aparat mohon ampun, CNN mengaku khilaf. Nggak kebayang, kalau beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, mungkin akan lebih banyak hak-hak masyarakat yang beliau kembalikan dari para koruptor. Ini buat teman-teman 01 ya. Mulai sekarang, kalau lawan bicara kita pendukung 02, kayaknya kita kurangin sedikit ya. Bicara tentang kondisi negara ini. Karena mereka nggak ngerti itu, gengs. Apalagi masalah pelanggaran konstitusi, maraknya kecurangan pemilu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gak bakalan ngerti mereka. Yang mereka tahu hanya program makan siang gratis. Pusing gue sebenarnya ngadepin batu ya. Gue mengkritik kinerja Jokowi, pendukung 02 ngamuk-ngamuk gitu. Gue mengkritik KPU RI, mereka ngamuk juga. Gue mengkritik Bawaslu, mereka juga ngamuk-ngamuk. Dikira negara ini punya nenek moyang 02 kali ya? Gimana menurut kalian, gengs? Sini, gue baru aja nemu video, kocak banget. Ceritanya ada 2 orang kakek-kakek, sebut aja namanya Wiwi dan Wowo. Ya anggap aja ini cerita di negara Konoha, ya kan. Nah dulunya mereka ini musuh bebuyutan, tapi sekarang mereka udah baikan. Tapi yang namanya dulu mereka pernah musuhan, nah mungkin salah satunya punya dendam. Sebut aja yang namanya Wiwi ini pengen ngebunuh yang namanya Wowo. Kita lihat aja videonya nih. Di percobaan pertama ini mesti gagal gara-gara si Wiwi gak bisa masukin racunnya ke dalam gelasnya. Mungkin karena matanya seliwer kali ya. Gagal deh tuh. Di percobaan kedua, mumpung gak ada si Wowo, akhirnya si Wiwi berhasil masukin racunnya ke dalam gelasnya. Cuman karena kebiasaannya duh kopi pakai gula, dirasain gulanya dulu. Gak sadar kalau itu racun. Nah, di percobaan ketiga ini si Wiwi akhirnya nyobain pakai gas beracun. Cuman karena gasnya kecium sendiri, akhirnya percobaan ketiga pun jadi gagal lagi deh. Bukan anak abah yang ribet, tapi kalian yang ribet ngurusin 01 gitu. Di depan KPU sekarang pada demo, itu adalah mantan pendukung Prabowo di 2019. Kecurangan bukan dari nilai presentasi dan nilai angka, tapi kecurangan dari sebelum pemilu juga banyak kecurangan. Kecurangan bukan dinilai dari angka. Kalau kalian nonton Dirty Vote, kecurangan-kecurangan banyak ada di film itu. Tapi rata-rata 02 tidak mau nonton gitu, karena tidak mau nerima kenyataan. Gue balik lagi masalah pendukung Prabowo. Banyak rata-rata pendukung Prabowo itu pindah ke pendukung
Pak Anies gitu. Hampir 100%, mungkin bisa kurang dari 100%. Rata-rata pendukung Prabowo juga hampir 100% adalah pendukung Jokowi. Hampir 100%. Tapi bukan mereka yang demo sekarang itu bukan anak abah yang ribet. Itu adalah orang-orang yang dimana dulu membela Prabowo di 2019 dengan orang-orang yang sama, dengan gerakan yang sama, membela kebenaran. Banyak kecurangan di lapangan yang terlihat dari mata kepala kita sendiri yang beredar di mana sosial media. Bukan pendukung 01 yang ribet, bukan anak abah yang ribet, tapi kalian yang ribet pendukung 02. Kalian tuh cuma pendukung Jokowi, bukan pendukung Prabowo. Dulu ketika 2019 Prabowo dicurangin, kalian kemana? Kalian kan ada di posisi Jokowi. Terus sekarang membela Prabowo, bilang Anies ngomongin kecurangan-kecurangan. Udahlah, pemilu udah selesai. Anak abah juga lagi nggak rame di sosial media, di TikTok nggak lagi rame-ramenya. Tapi kalian yang selalu bilang anak abah, anak abah, anak abah. Emang kenapa dengan anak abah? Apa yang salah dengan anak abah gitu? Ya itu teman-teman semua, setiap manusia punya persepsi dan punya tujuan masing-masing ya. Jadi oke lah, biarin lah. Misalnya kita mau mencoba untuk membongkar sebuah kecurangan ya nggak masalah juga gitu loh. Lalu kalian ngapain harus ribet gitu kan? Dan juga gini ya teman-teman semua, kalau namanya kecurangan tuh bukan soal nilai berapa dan berapa. Tapi ya curang teman-teman semua. Curang itu sesuatu yang buruk dan memang harus dihilangkan. Bagaimana ada sesuatu pertandingan tapi curang? Siapa sih yang mau, kan enggak gitu loh. Dan memang terbukti ada gitu loh. Dan ini lagi mau dibuktikan gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan juga untuk mengisi kekosongan hari-hari kalian yang mungkin ingin lebih dalam lagi melihat keadaan Indonesia ini. Oke teman-teman, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.